Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar basic sebagai perawat di kamar operasi. Nah, kayaknya saya sudah lama untuk tidak upload video ya. Nah, hari ini saya akan memberikan sedikit informasi dari video-video yang saya dapat di luar. Eh, Sebenarnya bukan video saya sendiri, tapi ini adalah video saluran dari memang video pembelajaran. Nah, di video ini saya akan memberikan dua teknik dalam salah satunya itu namanya teknik menjahit. Nah, di teknik menjahit itu yang paling sering digunakan itu teknik namanya ada yang teknik namanya orang teknik jelujur, padahal jelujur itu nama awamnya ya, tapi nama medisnya itu adalah continuous suture. Oh ya, namanya juga continuous, artinya tekniknya itu dia akan bersambung-sambung terus, ya namanya jelujur. Nah, teknik yang kedua itu namanya teknik interruptus suture. Interruptus suture ini banyak digunakan untuk pada kasus-kasus yang lukanya lebar ya, lukanya lebar dan resiko untuk terjadi infeksi berulang itu besar ya. Tapi tergantung juga sih dari dokter yang akan melakukan tindakan menjahit ini. Oke. Langsung saja kita lihat videonya. Oke, ini dia video pertama tentang continuous suture ya, atau eh, menjahit apa yang namanya tadi, menjahit ambil orang menjahit karung. Menjahit karung atau menjahit apa tadi saya bilang itu, menjahit ya, apa lagi, continuous suture. Oh iya, continuous suture itu atau menjahit secara jelujur. Bagaimana? Nah, oke. Okay. We are Nah, now ini dia going to teman-teman. close the same Jadi incision using a pertama-tama itu continuous suture technique. Insert the kita jahit first suture as di before bagian at right angles to the skin awalnya edge atau and bagian luka ligate ya, this yang using a kita akan standard reef knot. jahit di tepinya However, itu, in this tapi situation, simpulnya just cut the short end and benangnya itu hand the tidak long end dipotong, of the tidak dipotong suture to your berdua-dua. assistant, Nah, who karena will kita follow akan you melakukan during this procedure. menjahit jelujur. Oke, di selanjutnya, nah The second suture kita is jahit put in a lagi standard manner as di before, and then the area suture snugged selanjutnya. down and handed Nah, to your kan? assistant. Nah, ini dia continuous, artinya Here comes the third menjahitnya itu suture, benangnya the itu satu distance benang apart dipakai being exactly the dan same as for seperti interrupted menjahit sutures. karung. Work along the wound each Apa time, kelebihan dari menjahit ini ensuring the adalah same tension, cepat. and then hand it Ya, to your assistant who maintains that cepat tension. dan Work simple. along the wound, ensuring equal Kenapa distance cepat? between the Karena sutures to ensure the same tension kita down the tidak whole length membutuhkan of the waktu lagi incision. untuk menyimpul lagi, potong lagi, simpul lagi, potong lagi. Nah, kekurangannya, kekurangannya ya, kalau terjadi misalnya After the final infeksi suture has been di inserted, luka ini, leave one loop long akan sulit and then untuk ligate using a standard dievaluasi. reef knot technique. Karena Once kalau this has been misalnya tied, you're in a lukanya position tidak to cut bersamaan both sembuh, ends of the infeksinya suture di material. area sedikit, maksudnya kadang ada luka yang sembuh itu tidak secara bersamaan ya teman-teman. Dia misalnya di bagian sini dia lebih cepat kering, mungkin saja lukanya tidak terlalu dalam. Nah, di bagian sini dia agak lambat kering karena lukanya mungkin dalam ya. Jadi misalnya anggaplah yang sebelah sini dia masih basah. Nah, resiko untuk infeksi itu besar. Dengan teknik continuous seperti ini, kita akan susah untuk apa lah namanya? Kita susah untuk membuka jahitannya di area yang sedang terinfeksi. Dan untuk perawatannya juga susah ya, perawatan kalau saya sih, menurut saya perawatan lukanya itu agak susah untuk teknik yang continuous seperti ini. Karena kalau misalnya kita harus buka semua, wow, risiko kan.
ini adalah salah satu kekurangan dari teknik jelujur ini. Tapi itu ya tadi untuk lebih cepat ya. Jadi kalau misalnya kamu mendapati jahitan yang seperti ini, artinya dia menggunakan teknik jelujur atau namanya continuous damage, continuous suture ya. Nah, oke, selanjutnya itu adalah kita akan, nah ini adalah namanya interrupted suture ya. Nah, di teknik menjahit dengan interrupted suture ini atau teknik yang bukan selang-seling juga sih, potong-potong namanya, terpotong-potong, artinya jarum benang yang gunakan itu sudah menjahit potong lagi, menjahit potong lagi, jadi dia oke, kita lanjut dulu lihat videonya. Oke. Jadi, Begin by pada saat dokter making an melakukan incision insisi, in the dokter simulated melakukan skin insisi pad akan provided. bentuk luka yang seperti ini kan, We will now kan close clean this sekali ya. with interrupted Nah, sutures. kita akan menjahit Take a di suture in terserah, your mau di needle bagian holder di and pinggir, mau di insert the bagian needle tengah at dulu, right atau angles mau to di the bagian incision yang sebelah using sana, counter sebelah pressure from kanan, the itu forceps. terserah Pull the kamu. suture through gently without Jadi snagging it. salah satu Secure a keenakan standard menggunakan reef teknik knot, ini adalah either kita using bisa the melihat di one-handed bagian mana dulu technique kita akan or the jahit, instrument apakah technique. yang Cut the suture to such a length sudah jahitan as will di allow it to pinggir, be kita bisa mulai grasped dari for di tengah dulu subsequent atau yang removal. sebelah sini dulu. As a rule of Kita thumb, skip saja the ya. distance from the edge of the wound should correspond to the thickness of the tissue. Nah, ini dia. Once the wound is closed, ensure that none of the knots lie over the suture Kekurangannya line. adalah agak lama. Agak lama kita gunakan. There may be two types. There may be two types of wound you will be required to close. One, ensure that none of the knots lie. Menjahit dengan menggunakan teknik seperti ini ya, teknik terputus namanya. Karena sudah kita jahit, simpul, potong, jahit, simpul, potong. Jadi waktunya lama, tapi ya hasilnya seperti ini. Jadi kalau kalian mendapatkan luka dengan begini jahitannya, itu namanya interrupted suture ya. Oke, lanjut. Dan ya, ini saya bilang tadi bahwa tidak ada, kita bisa memulai jahitan itu di pinggir luka, maksudnya di pinggir luka, di tengah luka, atau ya di mana-mana kita bisa gunakan. Jadi kita lebih enak menentukan bahwa begini, misalnya ada luka yang bentuknya begini, semoga ada videonya ya. Ya, misalnya begini, lukanya itu kayak segitiga ya, dia lukanya meruncing begini. Jadi kalau kita melakukan teknik interruptus begini, interrupted suture begini, jahit lepas-lepas, itu kita bisa menjahit dulu di bagian runcing dari segitiga itu. Jadi lebih enak kita menentukan bagian mana yang kita akan jahit. Oke. Dan kalau misalnya terjadi infeksi atau proses penyembuhan luka itu tidak bersamaan sembuhnya, misalnya di lukanya yang cepat kering yang sebelah sini, maka kita lebih gampang, misalnya kalau kita mau lepas jahitannya ya, kita bisa lepas satu-satu dulu, atau kita selang-selingnya. Nah, ini dulu ini dilepas, ini dilepas, ini lepas. Jadi kan enak, maksudnya ya pada saat melepas jahitan itu gampang begitu ya, gampang kita lepasnya. Jadi untuk infection control, untuk menjahit dengan seperti ini itu lebih enak ya. Jadi kalau yang paling sering saya dapat di sekarang itu adalah menjahit seperti ini ya, namanya interrupted suture. Dan ini adalah dua teknik menjahit yang paling dasar, yang paling menurut saya paling sering digunakan sekarang ya. Dan di video selanjutnya saya pikir sudah
Karena di video selanjutnya kita akan banyak video-video saya lagi yang lainnya yang bisa kita pakai untuk belajar, dan semoga bermanfaat video ini. Kita tunggu video selanjutnya. Oke, bye bye. Thank you.